Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada? Saya percaya Anda dalam perlindungan Tuhan, dalam kasih Tuhan, dan senantiasa ada di dalam berkat-berkat-Nya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya akan bicara satu topik pada hari ini. Sebenarnya topik ini penting banget. Tapi ada banyak orang merasa membosankan, capek gitu ya. Nggak ada gunanya, seolah-olah sia-sia. Karena apa? Karena seolah-olah Tuhan itu kok membiarkan apa yang dia sampaikan, dia nyatakan. Nah, kalau Anda hari ini merasa doa, karena saya akan bicara soal doa. Kalau hari ini Anda merasa bahwa doa itu jadi hal sesuatu yang membosankan atau sesuatu yang nggak enak dilakukan, jangan kemana-mana karena pesan saya ini adalah untuk saudara. Hari ini saya akan berbicara bagaimana saudara berdoa secara benar. Kadang-kadang saudara, banyak orang berdoa tapi berdoanya salah. Karena ingin memuaskan hawa nafsunya. Karena ingin mendapatkan apa yang dia mau. Kita tidak selaraskan keinginan kita dengan Tuhan. Doa itu hanya sebagai sebuah alat buat kita untuk mendapatkan apa yang kita mau dari Tuhan. Atau supaya Tuhan bergerak atau menolong kita dan seterusnya. Padahal doa itu bukan sekedar hanya memohon, walaupun itu sah-sah saja kita memohon sama Tuhan. Tapi doa itu menjadi sarana untuk kita bukan cuma sekedar berkomunikasi dengan Tuhan, tapi kita bisa mengerti isi hati Tuhan, kita bisa diselaraskan diri kita dengan Tuhan, spirit kita, roh kita, pikiran kita, kehendak kita kepada Tuhan. Lewat sarana apa? Lewat sarana doa sebenarnya. Nah, karena itu saudara, hari ini saya mau mengajak saudara untuk melihat beberapa hal. Sebenarnya doa penting atau enggak sih? Nah itu pertanyaannya saudara. Banyak orang berkata, kan yang penting saya datang ke gereja, saya cinta Tuhan, Tuhan mengasihi saya, nggak perlu berdoa dong. Nah, saudara, enggak bisa begitu juga saudara. Kenapa? Karena justru sarana yang Tuhan sediakan itu doa. Kenapa begitu penting? Buktinya para murid saja minta diajarkan oleh Yesus untuk berdoa. Sementara kalau Anda perhatikan dia waktu hidup di atas muka bumi ini, dia banyak melakukan mujizat-mujizat. Sebenarnya murid-muridnya harus berkata kepada Yesus, ajarkan kami bagaimana melakukan mujizat. Mestinya begitu kan. Tapi kenapa mereka minta diajarkan untuk berdoa? Karena saya berpikir, saya melihat bahwa para muridnya melihat pattern, pola yang dilakukan oleh Yesus. Dari satu titik doa ke titik doa berikutnya terjadi mujizat. Saudara, dalam Lukas 1 ayat 1 firman Tuhan bilang, pada suatu kali Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Dia berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, saudara, berkatalah seorang dari murid-muridnya ini kepada Yesus. Apa yang dia minta? Tuhan, ajarlah kami berdoa. Ajarlah kami berdoa. Sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Jadi saudara, ketika mereka melihat Yesus berdoa di satu tempat, mereka teringat ini bahwa apa yang Yesus lakukan dahsyat. Berarti dia melihat ini doa penting. Oleh karena itu saudara, seberapa penting doa? Lihat, Yesus saja yang Tuhan sendiri masih tetap berdoa membangun hubungan dengan Bapa di surga. Setiap hari. Oleh karena itu saya mau ajak saudara, doa itu penting. Hal yang kedua, Yesus memberi teladan tentunya saudara di dalam hal berdoa saudara. Karena itu dalam Lukas 5 ayat 16 firman Tuhan bilang apa? Ia mengundurkan diri. Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi. Kenapa ke tempat yang sunyi? Supaya tidak ada gangguan tentunya. Supaya dia bisa berdua dengan Bapa di surga. Dan dikatakan dan berdoa. Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Oleh karena itu saudara, saya mau ajak saudara pada hari ini untuk melihat betapa pentingnya berdoa. Yang ketiga, kenapa kita perlu berdoa dan penting berdoa? Karena membuat surga bergerak bagi saudara dan bagi saya yang berdoa. Saudara, ada satu kisah di dalam Alkitab dalam Yosua pasal 10 ayat 12 sampai 13, di mana ketika saudara Yosua dalam peperangan, suatu ketika saudara Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari di mana orang-orang Amori dalam pertempuran dengan bangsa Israel, saudara. Di mana dikatakan bahwa matahari, di dalam Yosua 10 ayat 12, saudara kalau baca, di mana firman Tuhan itu berkata, Yosua berkata, berseru di hadapan orang Israel, dia berkata, matahari berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon.
Saudara, bagaimana itu bisa terjadi? Dan kemudian di ayat 13 dikatakan, maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak. Saudara, artinya ini sesuatu fenomena di mana alam semesta pun, karena Tuhan memang menciptakan alam semesta ya, sehingga dia berkuasa. Tetapi saudara, ketika Yosua berseru, ada backup dari sorga, Tuhan bergerak. Nah, ini yang saya mau ajak saudara, bagaimana doa itu membuat surga bergerak buat saudara dan saya, sehingga banyak hal yang kemungkinan buat kita bilang nggak bisa, nggak mungkin, itu bisa terjadi. Nah, oleh karena itu saudara, saya mau ajak saudara, yuk kita belajar bahwa doa itu penting. Nah, namun demikian saudara, Anda juga mesti mengerti bahwa ada hal yang sebenarnya doa itu nggak ada kaitannya saudara dengan hal-hal yang kita lakukan. Karena kita berpikir, kalau saya lakukan ini maka doa saya jadi lebih baik. Enggak. Nah, saya mau masuk saudara. Doa bukan hal-hal berikut ini. Ya, kita perhatikan baik-baik. Doa itu bukan postur tubuh. Kalau doa itu harus berlutut. Kalau doa itu harus, misalnya postur tubuhnya harus sujud kepalanya sampai di bawah. Walaupun sah-sah saja kalau Anda mau lakukan itu. Tapi kalaupun Anda berdiri, kalaupun Anda duduk, kalaupun Anda santai duduknya, waktu berdoa Tuhan tidak melihat postur tubuh. Karena Tuhan melihat hati saudara dan hati saya. Tentu saja saudara yang dikasih Tuhan, yang saya maksud bukan berarti Anda sembrono berdiri atau duduk seenaknya dalam artian tidak menunjukkan hal-hal yang etis dan sebagainya. Bukan itu yang saya maksud saudara ya. Yang kedua, saya percaya saudara, dalam doa tidak diukur dari panjangnya kata-kata saudara. Diulang-ulang atau kalimat yang Anda pakai atau tata bahasa yang ngikutin tata bahasa dari bahasa Indonesia yang baik dan sempurna gitu ya. Saudara, walaupun tata bahasa yang baik perlu, tapi Tuhan selalu melihat apa yang Anda ucapkan itu punya iman atau enggak. Berdasar pada iman, percaya sama Tuhan atau enggak. Yang ketiga juga, doa itu bukan volume suara. Seolah-olah Tuhan itu tidak mendengar suara kita. Dan kita berteriak gitu ya. Walaupun perlu sewaktu-waktu kita mungkin berdoa dengan suara lantang saudara. Tapi doa pun di dalam hati Tuhan bisa dengar kok. Ya. Nah, yang berikutnya lagi saudara tahu bahwa doa ini bukan aktivitas agamawi. Ritual yang Anda lakukan secara rutin dan kewajiban. Bahkan doa juga bukan soal berapa lama Anda berdoa. Waktunya jam berapa? Saudara, memang paling baik kalau mau doa itu pagi hari. Jujur saya ngomong saudara, doa pagi hari itu paling baik. Kenapa? Karena disitulah hati saudara pas masih segar di pagi hari Anda datang sama Tuhan. Nah saudara, apakah nggak boleh kalau gitu saya doa siang hari? Boleh, tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda berdoa tidak ditentukan oleh berapa lama saya harus berdoa. Sejam, 2 jam, 3 jam? Nggak juga. Tentu saja tidak tergesa-gesa yang saya maksud saudara ya. Nah, doa juga bukan memaksakan Tuhan agar memenuhi apa yang menjadi keinginan saudara dan saya. No, tidak seperti itu. Nah, oleh karena itu saudara, kita perlu mengerti bahwa ada beberapa hal yang Anda perlu perhatikan di dalam doa. Beberapa hal yang Anda perhatikan di dalam mix atau bauran doa yang benar dan bisa membawa doa itu penuh dengan kuasa. Mari kita akan melihat saudara dalam Yakobus 5 ayat 16b, di sana dikatakan bahwa doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Berarti di sini ada orang benar. Coba bilang orang benar. Bukan soal doanya yang benar secara teknis, tapi orangnya dibenarkan oleh Tuhan. Orangnya berjalan di dalam kebenaran. Jadi Tuhan lihat orangnya loh. Orang yang berdoa, bukan cuma cara berdoa. Dan yang kedua tentunya ayat tadi berkata bahwa doa yang disertai dengan yakin, dengan iman. Buat apa kita berdoa tapi kita ragu-ragu? Betul? Harus punya keyakinan bahwa doa kita memang doa yang benar dan pasti dijawab Tuhan. Bauran berikutnya saudara dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 ada firman Tuhan bilang, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, ayat ini tentu saja tidak bisa diambil dan dikutip sembrono dengan mengatakan apa saja yang saya mau, saya doa pasti dikasih Tuhan. Tidak, ada kata-kata di depannya bahwa ketika engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Artinya saudara, kita betul-betul ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Dan firman dan kebenarannya tinggal dalam diri kita. Apa yang terjadi? Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, di dalam kehendaknya, dalam rencananya, dan firmannya dalam diri kita, kita tahu apa yang Tuhan mau,
Kita tahu apa yang mesti kita doain. Yang sesuai dengan firman. Jadi ayat ini sedang bicara kalau Anda berdoa sesuai dengan firman, pasti dijawab Tuhan. Haleluya. Amen, saudara. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita juga perlu perhatikan baik-baik apa yang Tuhan mau kerjakan kepada kita di waktu-waktu yang akan datang ke depan. Kita akan lihat bagaimana caranya supaya saudara dan saya bisa berdoa secara benar. Yuk, mari kita perhatikan saudara. Bagaimana caranya supaya saudara dan saya bisa berdoa secara benar. Ada beberapa hal yang Anda perlu perhatikan. Berdoa secara benar, kita akan lihat. Yang pertama, saudara, kalau kita mau berdoa dan secara benar, kita harus berdoa secara konsisten. Coba bilang konsisten. Alkitab berkata, tetaplah berdoa. Artinya, jangan kita ntar doa, ntar enggak. Konsisten. Artinya kalau Anda berdoa tiap hari, pagi ya pagi, gitu ya. Sore ya sore. Tiap hari konsisten berdoa. Kenapa? Karena itu membangun sebuah pattern. Membangun sebuah kebiasaan, pola. Yang kedua, saudara, kita harus belajar untuk mengendalikan diri dan supaya tenang. Doa nggak mungkin bisa serius kita berdoa, fokus ke Tuhan, kalau kita tidak tenang. Makanya kuasai dirimu, kata Petrus dalam 1 Petrus 4 ayat 7, dan jadilah tenang. Ini penting banget. Ya. Dan yang ketiga, kita harus percaya. Doa itu harus percaya. Saudara, Alkitab jelas dalam Markus pasal 11, 23 berkata bahwa sesungguhnya barang siapa yang berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya, maka apa yang dikatakannya akan terjadi. Jadi yang ketiga adalah percaya. Jadi berdoalah secara benar dengan tiga hal ini. Saya percaya Anda pasti akan melihat doa-doa saudara penuh dengan kuasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Today's Message Biblical.